Shalom, luar biasa. Hari ini saya di tengah-tengah padang rumput yang cukup bertumbuh dan nampak ada bunga yang indah. Mungkin kita akan melihat hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu indah. Tuhan melakukan segala sesuatunya begitu indah dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang sangat kita harus pelajari hari ini, yaitu bagaimana dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita menjadi manusia itu mempunyai sebuah rancangan kehidupan. Dalam kehidupan kita ini mempunyai sesuatu yang kita persiapkan dengan baik. Apa yang akan kita kejar, apa yang akan kita raih. Ketika kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kali saya bertanya dan saya ketemu orang ataupun orang bertanya kepada saya atau kepada orang yang lain, dia selalu akan bertanya tentang bagaimana hidupmu, bagaimana sekarang bisnismu, bagaimana sekarang pekerjaanmu, apakah kamu sudah sukses dalam hidup ini. Banyak orang mengejar kesuksesan dalam hidup. Oh, itu nggak salah. Kesuksesan adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap orang. Namun, dalam sebuah kesuksesan ada sesuatu yang harus kita pahami dalam hidup ini. Kesuksesan setelah kita pelajari dalam beberapa pengertian, sukses itu adalah pengertiannya adalah pencapaian kehidupan yang bersifat prestisius, yang bersifat itu kedudukankah, yang bersifat itu materikah, hidup yang berkelimpahankah. Oh, itu memandang sebagai orang yang sukses. Engkau sukses dalam pekerjaanmu, kelihatan dari materinya. Engkau sukses dalam pekerjaanmu, kelihatan dari kedudukanmu. Semuanya nampak prestisius yang kita raih tentang bicara kesuksesan. Namun Tuhan mengajarkan bukan hanya bicara kesuksesan. Nanti kita akan pelajari. Banyak orang yang berharap orang menjadi anak-anak juga sukses. Kita semua akan berharap anak-anak kita juga akan sukses. Ada sesuatu hal yang harus kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Kesuksesan itu harus, namun ada yang lebih penting dari sekedar sukses. Jangan pernah berpikir bahwa Kristen itu orang yang tidak diberkati, orang kedudukannya masih belum tinggi, itu berarti itu belum sukses. Ataupun dia menjadi orang Kristen yang gagal, tidak juga. Kekristenan itu bukan klinik, kekristenan itu bukan sebuah ukurannya bukan sebuah materi. Kristen itu bukan ukurannya bahwa orang Kristen itu kalau sukses itu berarti Tuhan itu dahsyat. Kita selalu mengucap, oh Tuhan itu dahsyat. Menjadi orang Kristen percaya Yesus, engkau akan sukses, hidup diberkati, kekayaanmu akan melimpah. Memang janji Tuhan ya dan amin. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami. Kesuksesan itu memang adalah keinginan setiap kita. Tetapi di dalam Matius 5 ayat 13 ayat 16 dikatakan itu bicara tentang garam dan terang dunia. Dikatakan bagaimana garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam adalah sesuatu yang nampaknya biasa. Tetapi garam itu sangat bermanfaat. Garam yang sedikit bisa membuat rasa asin di dalam air yang besar. Air yang literanya cukup banyak. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita bicara garam, kita bicara terang dunia. Itu adalah bukan hanya bicara kesuksesan. Nah, mari kita pelajari dengan baik. Kalau kita hidup dalam setiap kehidupan kita, kalau kita disuruh memilih, apakah kita ini mau sukses atau mau hidup berdampak? Nah, kalau kita memilih seperti itu, banyak orang akan memilih, oh sukses. Tetapi ada yang lain berdampak. Nah, Tuhan di dalam Matius 5 dikatakan bahwa hidup itu harus berdampak. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Apalah gunanya engkau sukses tapi hidupmu tidak berdampak. Apalah artinya engkau berkelimpahan tapi hidupmu tidak menjadi arti, tidak menjadi garam dunia. Apalah hidupmu memiliki kedudukan tetapi sukses dalam sebuah prestisius, dalam sebuah pekerjaan, tetapi dampak hidupmu tidak ada. Tuhan mau orang yang menjadi yang percaya Yesus hidupnya harus berdampak. Orang sukses belum tentu berdampak, tetapi orang berdampak itu pasti sukses dalam kehidupan. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan mengubahkan lingkungannya. Dia akan menjadi
menjadi terang bagi banyak orang. Hidup berdampak tidak harus dengan berapa materi yang engkau punya, tetapi bagaimana hidup membawa perubahan dalam sekitarmu, menjadi berkat di dalam sekitarmu, di dalam lingkunganmu dimanapun engkau berada. Maka hidup berdampak, menjadi garam, menjadi terang dunia itu lebih penting daripada sebuah kesuksesan. Karena ketika engkau hanya mengejar kesuksesan, tapi engkau tidak ada dampaknya, semua sia-sia. Tetapi orang yang hidup berdampak di dalam Tuhan, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, maka engkau akan menjadi sukses. Karena Tuhan akan meninggikan engkau. Lihat baik-baik. Hari ini banyak orang yang ketika saya ketemu di salah satu kota, dia mengatakan begini, orang Kristen kalau tidak diberkati itu ada masalah. Sederhana, Kristen itu bukan cari duit. Kristen itu bukan sekedar sukses, tapi Kristen itu berdampak. Kalau kita melihat bahwa orang yang belum diberkati itu adalah gagal sebagai orang percaya, maka kalau kita lihat di Alkitab, bagaimana murid-murid hidupnya sengsara, murid Yesus hidupnya sangat menderita. Dia nggak punya apa-apa, tapi hidupnya berdampak. Dia membawa nama Yesus, hidupnya berdampak. Banyak orang yang datang kepadanya, hidupnya diubahkan. Banyak orang yang datang kepada murid-muridnya, hidupnya mengalami pemulihan. Nah, oleh karena itu, marilah setiap kita menjadi orang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang berdampak di dunia ini. Jangan hanya mengejar kesuksesan, tapi berdampak dalam setiap kehidupanmu. Maka engkau akan menjadi berarti dalam hidup. Karena engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah berdampak daripada sekedar sukses. Sukses itu mengikuti, tapi berdampak itu perlu perjuangan. Berdampak ini adalah perlu kita memberi diri, membangun hidup kita. Hidup berdampak itu perlu membuat hidup kita, men-set hidup kita menjadi orang-orang yang seperti Kristus. Karena ketika Kristus hidup di dunia, dia tidak memiliki apa-apa dalam hidup. Dia tidak mengejar materi, tetapi hidupnya berdampak di dalam lingkungannya. Bagaimana kita melihat Yesus ketika hidup, bagaimana dia harus menderita supaya mengalami dampak untuk dunia ini. Banyak orang akan dipulihkan dan mengalami anugerah keselamatan. Oleh karena itu, satu hal yang saya ingatkan dalam kehidupan ini, orang sukses belum tentu berdampak, tapi orang berdampak akan menjadi sukses. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati.